kalau saya ingin memberangkatkan orang tua saya ibadah haji sebelum saya menikah. Jadi status beliau belum menikah, kemudian bernazar kepada Allah ingin memberangkatkan orang tuanya sebelum beliau menikah. Saya sudah berusaha semampu saya, qadar Allah sampai sekarang belum juga bisa memberangkatkan orang tua saya untuk ibadah haji. Sedangkan umur saya sudah 29. Apa hubungan nazar dengan umur? Sekarang saya rasa ingin menikah sudah ada karena terbayang-bayang nazar saya. Saya jadi minder untuk menikah. Apa hukumnya nazar? Bagaimana jika saya belum memenuhi nazar saya tersebut? Taib. Dan apa yang harus dilakukan supaya bisa memenuhinya? Taib, teman-teman sekalian, mari kita lihat. Dan orang tua usia hampir 70 tahun. Ada 3 keadaan. Pertama, beliau bernazar. Hati-hati, ingin memberangkatkan orang tuanya haji sebelum menikah. Tolong garis bawahi, sebelum menikah. Sekarang situasi yang kedua, usia yang bersangkutan 29 tahun dan punya perasaan atau punya itikat untuk mulai memacu kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Sementara nazar belum ditunaikan. Maka di sini ada kebimbangan. Apakah pernikahan didahulukan atau berusaha dulu mengoptimalkan nazar? Setelah selesai nazar baru kemudian menikah. Bagaimana dalam timbangan syariatnya? Yang ketiga, dalam proses ini waktu semakin berjalan, ya, orang tua pun hampir 70 tahun. Bagaimana langkah terbaik yang kemudian ingin dijadikan solusi dari persoalan ini? Baik, mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian tentang kalimat nazar pertama disebutkan dalam Al-Quran. Seperti apa gambarannya, bagaimana hukumnya dalam keterangan sunnah, dan bagaimana insya Allah menyelesaikan solusi yang dimaksudkan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ini adalah di antara kalimat nazar yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan nazarnya istrinya Imran rahimahullah, namanya Hanna. Ketika beliau mengandung, beliau bernazar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nazar tentang anak yang dikandungnya. Mari kita bacakan ayatnya. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني. Lihat kalimatnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar kepadamu ya Rabb. Nazar itu kalau disebutkan dalam syariat artinya adalah perjanjian atau komitmen yang dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun interaksinya seputaran kita dengan manusia atau dengan yang lain, tapi komitmen dibangunnya bukan dengan manusianya, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Jadi kalau disebutkan nazar, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nazar adalah komitmen yang dibangun, perjanjian yang diikat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk dengan Khalik. Dia Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, jika kemudian terjadi seperti ini, saya ingin begini, 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 begini. Jelas di sini? Baik, jadi kalau sudah paham kemudian tentang definisinya, mudah kita menurunkan hukum dan batasnya. Bismillah. Yang pertama disebut dengan nazar, nun, zal, kemudian ra. Ya. Ini adalah komitmen atau perjanjian yang dibangun antara makhluk dengan Khalik, ya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saya tempatkan di atas dengan hamba, abd. Baik, sekarang lihat turunannya, ya. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Mohon terima, ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, berlaku nazar, ya. Kemudian minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang Maha mendengar doa yang hamba mohonkan. Perhatikan, nazar juga mengandung unsur doa. Ada permohonan di dalamnya. Ingat, pertama terkait dengan komitmen perjanjian. Kedua, dalam nazar mengandung unsur doa. Jadi ketika Anda bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Anda membuat perjanjian dengan Allah, tapi seakan-akan dengan perjanjian itu Anda bermohon mengikatnya dengan doa. Jelas ya? Ini seakan-akan Anda minta kepada Allah, saya berdoa ya Rabb, mohon jadikan begini, begini, begini. Jika kemudian itu engkau kabulkan, maka saya akan lakukan ini. Jelas ya? Jadi bukan doa biasa. Kalau kita balik pengertiannya dari sini, nazar itu bukan doa biasa, tapi doa yang sudah diikat lewat perjanjian, ya, yang menghadirkan komitmen yang kuat. Ini poinnya. Apa hukumnya janji?
Jika seseorang berjanji maka harus ditepati. Hati-hati, Anda janji dengan manusia saja mesti ditepati. Dan ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji menjanjikan sesuatu, dia kemudian mengingkarinya. Antum bayangkan, antum berjanji dengan manusia saja mengingkari disebut munafik. Bagaimana dengan orang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan janjinya diikat dengan jawaban. Lihat begini, ya, lihat begini. Saya punya janji dengan antum. Misal, akhi, nanti besok kalau antum datang, insya Allah saya berikan buku saya yang terbaru. Tiba-tiba antum datang, terus saya nggak berikan buku saya, padahal bukunya ada. Bagaimana perasaan antum? Kecewa. Itu baru dengan manusia. Sekarang antum berjanji kepada Allah, memohon kepadanya. Ya Allah, kalau engkau izinkan saya bisa menunaikan haji, maka saya akan menunaikan puasa selama 3 hari berturut-turut. Allah kabulkan itu dan antum berangkat menunaikan haji. Tiba-tiba ketika antum diberangkatkan, antum tidak tunaikan janji itu. Maka bagaimana kemudian Allah menyikapi hukum Anda? Jelas ya? Maka dari itu tidak ada kata lain kata para ulama. Berdasar riwayat kemudian tersambung pada Nabi SAW, nazar itu, nazar sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, dan ini aplikasi dari nazarnya pun baik. Misal doanya, ya Allah saya ingin berhaji. Aplikasi nazarnya, kalau engkau izinkan saya berhaji, saya puasa 3 hari berturut-turut. Haji baik tidak? Baik, berarti doanya baik. Nazarnya ingin puasa, puasa baik tidak? Baik, jadi syaratnya dua-duanya baik. Kalau ini baik, ininya baik, maka berlakulah hukum nazar itu dan wajib sifatnya kemudian untuk diterapkan dalam kehidupan. Hukumnya wajib untuk ditunaikan. Namun